Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mata kuliah Koperasi Pertanian bagian bab yang berjudul Struktur Organisasi Pertanian beranggotakan Gasta dan yang kedua Basuki, saya, ketiga Fahril Afandi Arsyad, dan yang keempat Muhammad Farkan Jagini. Next. Pengertian dari organisasi pertanian dalam bahasa Inggris yang disebut Food and Agriculture Organization atau sering disingkat FAO adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian. Tujuan pendiriannya ialah untuk mencapai peningkatan taraf nutrisi dan taraf hidup bagi manusia melalui pengelolaan pangan dan pertanian, pembangunan di pedesaan, dan pengurangan kasus kelaparan. Next. Pada saat Presiden Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Organisasi Petani Indonesia. Organisasi petani yang hadir antara lain adalah Aliansi Petani Indonesia atau API, Serikat Petani Indonesia atau SPI, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice atau IHCS, dan beberapa petani dari Sumatera Utara, Sumatera Barat. Untuk menggairahkan kembali semangat bertani di desa, perlu adanya insentif bagi kalangan pemuda. Pemerintah diharapkan mendukung dalam bentuk pemuliaan dan seleksi ini. Pemerintah akan memberikan dorongan dan subsidi di subsektor pangan terkait ini. Kelima, para organisasi petani juga Presiden Jokowi hadir dalam peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2015. Hal ini sangat sesuai dengan Kepres yang menjadikan hari kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria sebagai Hari Tani Nasional. Jokowi berjanji akan datang karena melibatkan rakyat di akar rumput. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fahril Afandi Arsyad. Kepada yang bersangkutan, saya persilahkan. Terima kasih Basuki. Saya akan melanjutkan presentasi terkait itu struktur organisasi pertanian. Tanggung jawab dari kepala dinas yaitu membantu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian. Tanggung jawab sekretaris memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas terkait bidang prasarana dan sarana kebijakan dan pemberian bimbingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. Wewenang kepala dinas yang pertama perumusan kebijakan di bidang pertanian, dua penyusunan program penyuluhan pertanian, ketiga pengembangan prasarana pertanian, terakhir pengendalian penyediaan benih tanaman. Wewenang sekretaris yaitu yang pertama rencana program anggaran di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan lain-lain. Yang kedua, penataan organisasi dan tata laksana. Yang ketiga, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Empat, barang milik atau kekayaan negara. Wewenang dari bidang prasarana dan sarana pertanian. Pertama, penyusunan kebijakan bidang prasarana dan sarana pertanian. Kedua, penyediaan dukungan infrastruktur pertanian. Ketiga, pengembangan potensi pengelolaan lahan dan irigasi pertanian. Terakhir, pemberian bimbingan pembiayaan pertanian. Next. Struktur organisasi pertanian, tanggung jawab bidang tanaman, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi bidang tanaman pangan. Tanggung jawab bidang hortikultura,
melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura. Tanggung jawab bidang perkebunan melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan kemudian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan. Wewenang bidang tanaman pangan yang pertama penyusunan kebijakan pembenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan. Yang kedua, penyusunan rencana kebutuhan benih di bidang tanaman pangan. Yang ketiga, pengedaran benih di bidang tanaman pangan. Wewenang bidang hortikultura, yang pertama penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura. Dua, pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura. Tiga, pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura. Pemberian izin usaha atau rekomendasi teknis kultura, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura. Wewenang bidang perkebunan. Pertama, penyusunan kebijakan di bidang pertanian, produksi, perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Kedua, penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih. Yang ketiga, pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan. Dan yang terakhir, pemberian bimbingan penerangan peningkatan produksi di bidang perkebunan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Farhan Hatimi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tanggung jawab bidang penyuluhan pertanian. Melaksanakan penyuluhan kebijakan, program, dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Kedua, kelompok jabatan fungsional. Yang pertama, jabatan fungsional penyuluh pertanian. Yang kedua, jabatan fungsional pengawas benih tanaman. Yang ketiga, jabatan fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Yang keempat, jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian. Yang kelima, jabatan fungsional analis pasar hasil pertanian. Untuk wewenang bidang penyuluhan pertanian, yang pertama ada penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian. Yang kedua, pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian. Yang ketiga, pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Yang keempat, pengelolaan, kelembagaan, dan ketenagaan. Untuk jabatan fungsional penyuluhan pertanian, yang pertama yakni melakukan penyuluhan program penyuluhan pertanian. Yang kedua, melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian. Yang ketiga, pengumpulan, pengolahan, dan pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, yakni ada jabatan fungsional pengawasan benih tanaman. Untuk wewenangnya, yang pertama melakukan penyuluhan rencana pengawasan benih. Yang kedua, melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih. Yang ketiga, melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang tiga, yakni ada jabatan fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Untuk wewenangnya, yakni yang pertama melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan. Yang kedua, melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana alam. Yang tiga, melakukan pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim. Yang keempat, yakni ada jabatan fungsional pengawasan mutu hasil pertanian. Untuk wewenangnya, yakni yang pertama melakukan pengawasan mutu hasil pertanian, yang kedua melakukan pengujian mutu hasil pertanian, yang ketiga melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, yakni ada jabatan fungsional analisis pasar hasil pertanian. Untuk wewenangnya, yakni yang pertama melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani. Yang kedua, melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani.
Yang ketiga yakni melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.